Selamat malam. Selamat datang di Mario Teguh Golden Ways. Tepuk tangan yang paling meriah untuk kehadiran Anda. Selamat berbuka puasa bagi Anda yang menunaikan ibadah pada hari ini. Senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda. Perkenalkan, saya Uli Herdinansyah. Dan malam ini kita akan bicara dengan episode berjudul Logika Ikhlas. Untuk itu, langsung saja kita sambut kehadiran dari Bapak Mario Teguh. Duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan mudah-mudahan program ini menemui Anda semua dalam kedamaian dan kesehatan. Amin. So, malam ini, Mas Uli, Ya, Pak. Sahabat-sahabat saya yang super, kita bicara mengenai logika ikhlas. Karena kita harus menyadari bahwa hati ini mempunyai logikanya sendiri. Agak berbeda dengan logika pikiran kita, tapi hati ini sangat in control. Kita itu mencari uang menggunakan pikiran, kehilangan uang karena hati. Iya. Nah, malam ini kita bicara mengenai logika yang menjadikan kita pribadi yang ikhlas. Walaupun sedang menjadi pelabuhan, hatinya sedang menjadi pelabuhan bagi banyak perasaan yang sulit mengikhlaskan kita. So, itu yang kita bicarakan malam ini. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Baik, Pak Mario, pertanyaan pertama, bagaimana masa lalu mempengaruhi emosi kita dalam bisa ikhlas terhadap kehidupan? Masa lalu, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Yuk, saya tuliskan di sini beberapa perasaan yang memang mengganggu kita setiap hari, yaitu marah, gelisah, dendam ya, yang ingin membalas itu, yang ingin melukai orang yang melukai kita, dan lain-lain yang menggetarkan hati setiap hari. Sehingga kita itu selalu berkutat dengan ikhlas, lalu orang bertanya mengapa ikhlas itu sulit. Satu, karena ikhlas itu memang harus selalu ada dalam perilaku keseharian kita. Yang saya undangkan adalah jangan ikhlas sebelum terjadi, ikhlaslah setelah terjadi. Contohnya, rumah kita. Kalau dibongkar orang, dimasuki lalu ambil laptop kita. Sudah diambil. Ikhlas atau tidak ikhlas? Itu dia pertanyaannya. Bandingkan dengan mengunci pintu adalah perilaku yang orang yang tidak ikhlas kehilangan. Setelah kehilangan, apakah punya pilihan lain selain ikhlas? Tidak ada. Ikhlas lalu memberitahu diri apa yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan data. Oh, aku punya backup. Oh, lain kali aku kunci pintu. Oh, lain kali aku tidur di depan pintu. Ya? Jadi kalau begitu ikhlas itu akan selalu ada karena akan selalu ada masalah. Selama kita ingin tumbuh menjadi pribadi yang lebih besar, pasti kita diharuskan ikhlas karena untuk menjadi pribadi yang besar Tuhan memberikan masalah. Masalah adalah anak tangga menuju kebesaran pribadi. Jadi menghadapi masalah dengan logika yang menjadikan kita ikhlas, itu menjadikan kita segera menerima sesuatu yang sudah terjadi untuk masuk dalam kehidupan yang belum dialami. Mengapa sebagian besar dari kita memilih hidup di masa lalu? Yang tidak ada yang bisa dilakukannya untuk memperbaiki kesalahan. Mengapa dia tidak memulai kehidupan yang belum terjadi, yaitu hari ini? Lalu menjadikan hari ini ingatan yang indah. Orang yang perilakunya sama dengan kemarin, menjadikan hari ini ingatan yang buruk bagi besok. Banyak orang sedang membangun ingatan buruk bagi besok hari ini. Karena tidak menggunakan logika dari ikhlas dengan baik. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Super Radian, silakan angkat tangan Anda tinggi-tinggi untuk Anda yang ingin bertanya. Silakan angkat tangan Anda. Saya persilakan kepada Bapak. Silakan Pak. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Nama saya Yunisar Pak, dari Bogor saya Pak. Ya Bapak. Ya. Pertanyaan saya singkat saja Pak. Bagaimana
kita bisa melihat wujud ikhlas di dalam prosesnya, Pak. Terima Di dalam kasih. prosesnya. Super sekali. Terima kasih, Pak. Bapak dan sahabat-sahabat saya yang super, beritahu saya, apakah orang ini ikhlas? Orang ini difitnah, oke? Orang mengatakan yang tidak dilakukannya, gitu, memberikan bukti-bukti palsu, lalu orang ini marah sekali, Pak. Gemetar, giginya gemeretak menahan marah. Dia tahu cara membalas yang merendahkan orang itu, tetapi resikonya merendahkan keluarganya juga. Dia bisa menghukum dengan hanya menunjuk ke orang untuk melakukan sesuatu ke orang itu, dia mampu untuk menyakiti orang itu. Tapi dengan gemetar badannya, lalu dia bilang, kalau itu yang Anda yakini tentang saya, silakan, Anda berhak bagi pendapat Anda sendiri. Izinkan saya untuk hidup dan memimpin kehidupan saya sendiri dengan bebas. Terima kasih. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Sebentar. Orang itu tadi ikhlas atau tidak? Orang itu tadi ikhlas atau tidak? Kita itu selama ini mengerti orang ikhlas itu lemah. Ngantuk, lemes, kelesetan. Ikhlas itu tegas. Ikhlas itu bukan karena tidak ada masalah. Ikhlas itu bukan karena masalahnya kecil. Orang yang hebat itu mengikhlaskan diri. Di atas, bukan di dalam. Di atas masalah-masalah yang berat, yang besar. Dia tetap memilih gagah, bersikap sebaik-baiknya di atas seburuk-buruknya masalah. Karena dia sadar Tuhan memuliakan orang yang memuliakan dirinya. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita break sejenak Pak, mohon pertanyaan ini dijawab setelah break. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sudah terlalu terbiasa dirinya sebagai korban? Oh, super sekali. Segera kembali setelah pesan-pesan berikut di Mario Teguh Golden Ways. Hati itu nanti mengikuti perilaku wajah Anda, kesantunan Anda. Kalau kita berpihak pada kebaikan, sebetulnya tidak mengeluh, ikhlas itu sulit. Logika ikhlas di Mario Teguh Golden Ways, kita masuk ke segmen kedua. Pak Mario, tadi kita bicara mengenai orang yang sering sekali merasa sebagai korban, Pak Mario. Ya. Bagaimana komentar Pak Mario mengenai hal ini? Itu keperasaan dari banyak orang ya, sedang menjadi korban dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam persaudaraan, persahabatan, dalam perkumpulan menjadi korban. Banyak bahkan rakyat yang merasa menjadi korban dari pemimpin yang dianggapnya tidak amanah. So, yuk kita lihat itu Mas ya. Silakan Pak. Sahabat-sahabat saya yang super. Anda faktanya korban atau tidak masalah, asal tidak berbicara menggunakan bahasa korban. Bahasa-bahasa itu membuat kita menerima, bayangkan itu. Membuat kita ikhlas bahwa kita tidak berhak menjadi pribadi yang kuat. Jadi mulai dari sekarang, gunakanlah bahasa orang yang lebih mandiri. Oke, satu. Orang yang berani bertindak karena ikhlas menerima kemungkinan gagal. Karena banyak orang gagal itu melihat dirinya sebagai korban. Orang yang berani bertindak karena ikhlas menerima kemungkinan gagal akan lebih sering berhasil. Daripada orang-orang yang melihat dirinya, daripada orang-orang yang melihat dirinya sebagai korban. Orang yang berani bertindak, walaupun ada kemungkinan gagal, akan menjadi orang besar. Mau dicontohkan kalimatnya. Oke, bayangkan kalau Anda yang bicara seperti ini. Yang saya lakukan ini baik bagi kalian. Bayangkan kalau Anda berdiri di depan anak buah yang protesan, Yon. Yang saya lakukan ini baik bagi kalian. Apabila salah, kalian harus bersyukur bahwa yang salah itu saya, bukan kalian. Sehingga kalau ada keluhan dan protes, bukan kalian yang diprotes, tapi saya. Tapi kalau kita berhasil, kita semua yang untung. So, izinkan saya memutuskan dengan tegas bahwa ini adalah untuk kebaikan bersama, tapi kalau salah, izinkan saya yang menyerap semua kesalahan itu.
Itu yang menjadikan kita pemimpin. Bukan kalau benar aku, kalau salah kalian. Ya, bayangkan itu apabila kita sejak muda, semudah mungkin katakan, yang saya lakukan baik bagi kita. Kalau salah biar saya yang menanggung, kalau benar itu keuntungan kita semua. Because I am your leader. Coba kalau Anda katakan begitu. Pak Mario, penggunaan bahasa ini kita gunakan kapan saja, Pak? Apakah sewaktu kita bicara dengan diri sendiri juga harus menggunakan bahasa seperti itu? Oh ya, ya. Terutama waktu Anda bicara dengan diri sendiri, jangan meratap mendayu-dayu. Gitu kan, oh, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Jangan, oke? Katakan, Uli, I know you're very sad. Gitu kan? Uli bicara sama dirinya sendiri. Uli, I know you're very sad. They've been bad to you. Gitu. But you're a good person. You're a good person. Bicara yang gagah sama diri sendiri. Saya tahu mereka merendahkan saya. Itu kan sekarang. Itu, Mario jangan sedih. Your time will come. Katakan, this 2011 is my year. This is my year. Katakan begitu kepada diri sendiri. Jangan pernah mendayu-dayu meratap dengan diri sendiri. Karena diri sendiri sangat mendengar yang dikatakan oleh diri sendiri. Respect yourself. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Silakan penanya, mohon angkat tangan Anda. Saya persilakan. Nama saya Desi dari Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi? Dari Bukit Tinggi Pak. Yang ingin saya tanyakan, terkadang kita untuk mengatakan ikhlas itu gampang, tetapi di dalam hati kita masih ada unek-unek mengenai hal yang sudah ditakdirkan kepada kita. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita untuk menerima ikhlas itu, ciri-cirinya apa gitu? Kita sudah ikhlas gitu. Itu saja, terima kasih. Super sekali. Kalau ini kita, oke, ini hatinya, oke, hatinya tidak ikhlas. Hatinya tidak ikhlas. Tidak apa-apa asal perilakunya baik. Ini kepalsuan yang baik. Mau marah, nggak, orang ini nyebelin begitu tuh. Kalau bersin menghadap ke wajah saya, misalnya. Nah, jadi kita ya cukup merem dulu waktu dia bersin, lalu ramah lagi. Nah. Jadi jangan Anda haruskan bahwa wajah senyum Anda itu harus berasal dari hati yang juga senyum. Tidak harus. Dia marah, kecewa, sedih, biarkan. Hati itu nanti mengikuti perilaku wajah Anda, kesantunan Anda. Mau tahu mengapa atau buktinya bahwa hati ikut perilaku di luar? Sudah pernah lihat sepatu Big Boss? Sepatunya Bruce Lee yang hitam ringan itu? Coba pakai. Kalau nggak langsung gitu dong. Mesti, kalau orang, saya ingat sekali, kalau pakai sepatu Big Boss itu langsung, kok nggak ada yang cari gara-gara ya? Gitu. Iya dong? Berarti yang kita kenakan itu berpengaruh. Saya tantang Anda, hari Minggu bangun tidur pakai piyama, jangan dilepas seharian. Tidak mungkin Anda bersemangat hari itu. Karena seperti piyamaan kemana-mana gitu. Coba Anda pergi nonton film pakai piyama itu. Nanti begitu belum masuk Anda sudah disediakan tikar. Ubahlah perilaku luar supaya yang dalam mengikuti. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Baik, waktunya untuk melakukan polling. Silakan ambil keypad yang berada di tempat duduk Anda dan jawab pertanyaan berikut ini. Anda berpisah dan sangat sakit hati karena dikhianati oleh orang yang tadinya Anda kira belahan jiwa Anda. Apa yang akan membuat Anda berbahagia? A. Dia lama tetap sendiri karena tidak pernah mendapat pengganti Anda. B. Dia menemukan pengganti Anda tapi yang mengkhianatinya dengan parah. Ataukah C. Dia menemukan pasangan yang baik dan dia membahagiakannya. Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih tepuk tangan yang meriah untuk pilihan Anda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali di Mario Teguh Golden Ways.
Ada orang yang menyanyinya di tempat yang aman, di kamar mandi. Hampir semua keberhasilan kita dalam hidup karena kita sedang bekerja sebaik mungkin. Baik pemirsa, kembali di Mario Teguh Golden Ways, kita masuk ke segmen ketiga di mana kami akan menampilkan hasil polling kita pada malam hari ini. Dengan tema logika ikhlas, dengan pertanyaan berbunyi, polling Anda berpisah dan sangat sakit hati karena dikhianati oleh orang yang tadinya Anda kira belahan jiwa Anda. Apakah akan membuat Anda bahagia? Dari A, B, dan C. Ternyata hasilnya adalah A 15, B 14, dan C 71%. Tepuk tangan yang meriah untuk pilihan Anda. Demikian hasilnya Pak Mario, polling kita pada malam hari ini. Super sekali, Mas Uli, terima kasih. Di Facebook kita, waktu pertanyaan ini saya sampaikan pada tanggal 15 Juni, ada 21.900, hampir 22.000 jawaban dari teman-teman anggota Facebook kita yang menyampaikan pendapat mengenai respon mereka terhadap pengkhianatan orang yang kita kasihi. Tapi kita ambil persentasenya saja. 15, 14. Dia lama tetap sendiri. Kenapa kok Anda memilih A? Biarkan dia meratap dalam penderitaan. Siapa yang milih A siapa? Saya memilih A karena berpikir biar dirasakan juga. Biar dirasakan juga. Terima kasih. Sekarang saya mau tanya dulu, mohon Ibu tetap berdiri. Yang Ibu doakan bagi orang lain, apakah mungkin juga terjadi pada Ibu? Kemungkinan besar. Jadi kalau kita mendoakan, mudah-mudahan rezekinya baik, apakah kemungkinan rezeki kita juga baik? Mungkin juga. Jadi orang yang mengatakan, wah sumpahin sial lu, gitu, bahaya sekali ya Bu ya? Bahaya itu ya? Benar sih Pak. Iya ya, lalu Ibu doakan dia biar meratap sendirian seumur hidup. Apa dampaknya ke Ibu? Awalnya sih puas ya. Awalnya puas. Sama-sama menderita. Gitu. Ya, itu sebabnya ikhlas itu penting untuk menyelesaikan yang sudah terjadi dan meneruskan kehidupan dengan potensi-potensi yang baru. Ya, karena banyak orang merendahkan kualitas hidupnya hari ini untuk memuaskan dirinya tentang sesuatu di masa depan yang tidak bisa diperbaikinya. Terima kasih banyak Ibu. B. Dia menemukan pengganti Anda tapi yang mengkhianatinya dengan parah. Ini penting, parah. Siapa? Saya pilih jawaban B karena saya yakin Tuhan tidak tidur dan Tuhan mau membalas. Jadi Anda meminta Tuhan mengkasari ciptaannya, gitu toh? Tuhan, kejami dia. Kasarilah, berlakulah tanpa belas kasihan kepadanya, begitu? Padahal Tuhan Maha Pengasih, mencintai semua makhluknya. Ikhlas itu Pak, Ibu termasuk menerima bahwa kita tidak mungkin 100% benar, seperti orang tidak mungkin sepenuhnya salah. Itu ikhlas. Sehingga kalau kita dikhianati, ditambahin satu kata yuk. Kalau kita dikhianati, tambahi merasa dikhianati. Sehingga dikhianatinya belum tentu. Karena mungkin kita memberikan alasan untuk ditinggalkan. Kita memberikan alasan untuk dia melihat wanita lain lebih menarik daripada kita. Iya. Nah, kalau wanita bercandanya nonjok begitu, ya prianya harus double cover begitu kan. Repot, mau berapa lama menikah bersama Mike Tyson? So, itu ikhlas. Jadi kalau begitu lebih baik kita menerima bahwa mungkin saja
kita menjadi penyumbang bagi keputusan dia yang tidak kita sukai. Jadi kalau kita ikhlas, justru melihat cara-cara memperbaiki diri. Itu. Berikutnya. Siapa yang milih? Dia menemukan pasangan yang baik dan membahagiakannya. Karena mungkin saya juga seorang ibu ya, jadi saya lebih suka ibaratnya kalau yang telah menyakiti saya, dia lebih baik daripada saya. Sehingga dia lebih mulia daripada kita. Oh, super sekali. Saya tidak perlu banyak berkomentar tentang jawaban-jawaban Anda yang super, yang baik. Kesimpulannya, jadi orang baik itu enak. Ya? Super sekali Pak Mario. Pak Mario, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Bapak mendefinisikan secara logika gitu Pak ya, mencintai dengan ikhlas. Mencintai dengan ikhlas. Pernah dulu saya katakan, kalau mau hidup bebas, berbahagia, menyanyilah seperti tidak ada yang mendengar. Ya, menarilah seperti tidak ada yang melihat dan mencintailah seperti Anda tidak akan terluka. Menari, begitu ada yang lihat langsung diam. Atau mencintai disimpan-simpan. Ada orang yang bilang gini, aku tidak mau mencintaimu karena takut engkau mati duluan. Gimana kok lebih penting matinya dia? Ya, jadi lebih baik kita mencintai sepenuh hati. Lalu menyerahkan kepada Tuhan akhir dari kecintaan kita. Menarilah seindah mungkin. Karena hampir semua keberhasilan kita dalam hidup, karena kita sedang bekerja sebaik mungkin dilihat orang. Maka menyanyilah seperti tidak ada yang mendengarkan. Tahu-tahu ada produser rekaman. Menyanyilah seindah mungkin sampai teman mengatakan, suara Anda enak sekali dan akan lebih baik lagi kalau Anda tidak menyanyi. Oke? So hiduplah bebas, sebebas-bebasnya. Kalau semua burung yang menyanyi di hutan itu hanya yang suaranya baik, hutan itu jadi sepi. Maka menyanyilah, menarilah, dan mencintailah seperti Anda tidak akan terluka. Gitu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Kita akan break sejenak pemirsa. Tetaplah bersama kami selalu di Mario Teguh Golden Ways. Aku mau melupakan dia. Mana itu orang? Kalau mau melupakan yang buruk, berfokuslah kepada yang baik. Gitu. Logika ikhlas di Mario Teguh Golden Ways, kita masuki segmen yang keempat. Pak Mario, bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas untuk memiliki harapan, apalagi bagi kami-kami yang sering merasa minder dalam hidup, Pak Mario? Oke. Ada yang merasa memiliki banyak kelemahan? Ada. Good. Apakah ada orang yang tidak memiliki kelemahan? Tidak ada. Ada yang tanya kepada saya nih, Pak Mario, saya banyak kekurangan ini di Facebook kita. Apa saya masih punya harapan? Iya, banyak orang yang bilang banyak kelemahan. Jadi apakah saya punya banyak harapan? Apakah masih ada harapan? Jawaban saya, adikku. Karena saya aman menyebut orang adikku karena saya 55 tahun. Meskipun tidak kelihatan, ya, oke? Nah, adikku, lebih banyak orang gagal karena kelebihan yang tidak digunakannya. Daripada orang yang memiliki banyak kekurangan, tapi yang berfokus pada yang bisa dikerjakannya. Itu ikhlas. Punya banyak kelemahan, tapi berfokus pada yang bisa dilakukan. Ini orang ikhlas dan ini yang dicintai Tuhan. Karena orang yang menggunakan yang sudah ada padanya, melakukan yang bisa dilakukannya, itu orang yang bersyukur.
Orang bilang, aku banyak kelemahan. Lalu Tuhan di atas kan bilang, come on. Kelebihan yang aku kasih kepadamu mana? Apakah Idris Sardi Anda tidak hormati karena dia tidak bisa tinju? Mike Tyson, apakah Anda tidak hormati karena dia tidak bisa menyulam? Come on. Kita itu dihormati karena mensyukuri yang bisa kita lakukan, lalu menumbuhkannya menjadi kelebihan yang mengindahkan kehidupan orang lain. Come on, syukuri kehidupan ini. Look at yourself, lihat kepada diri sendiri, syukuri kelebihan. Cara mensyukuri kelebihan adalah segera melakukan yang bisa dilakukan. Karena dari situlah tumbuh kualitas-kualitas yang aslinya diilhamkan kepada Tuhan dalam kelahiran kita, supaya kita menjadi insan yang bermanfaat bagi sesama. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Silakan untuk bertanya. Silakan Bapak. Salam Super, nama saya Niko dari Bekasi. Yes, Bapak. Yang mau saya tanyakan, lebih susah mana, ikhlas dalam memberi atau menerima? Dan mengapa? Terima kasih Pak Mario. Yang biasanya tidak ikhlas itu memberi. Nah itu ujian. Ayo sahabat-sahabat saya yang super. Ada kotak sumbangan pakaian bekas. Pernah nggak Anda melihat kotak sumbangan pakaian baru? Itu tanda bahwa manusia sulit ikhlas. Karena yang diberikannya adalah yang bekas dan yang tidak disukainya. Padahal orang memberi yang mulia adalah memberi yang paling disukainya. Karena Anda tidak mungkin memberi secara utuh kalau Anda tidak memberikan diri Anda, waktu Anda, kecintaan Anda, pemikiran, otot, kerja keras, uang yang sudah Anda miliki. Berarti orang ikhlas itu, Pak, nilainya tinggi sekali. Karena dia akan segera melihat bahwa yang kita lakukan selama ini adalah memberi orang lain yang tidak paling baik. Itu sebabnya kalau kita beri beras orang adalah beras yang kita makan. Supaya kita juga menyamaratakan keberhasilan kepada saudara-saudara kita. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Penanya berikutnya silakan. Ibu, silakan Ibu. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Saya Utiara dari Palembang. Dari Palembang? Iya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana mengikhlaskan hati yang terlanjur terluka. Terima kasih. Bagaimana mengikhlaskan hati yang terlanjur luka? Hati itu memiliki kemampuan menyembuhkan diri yang hebat sekali. Sahabat-sahabat saya yang hatinya baik, saya tanya Anda dan ingat ya, bayangkan. Semua hal yang terjadi kepada Anda dalam kehidupan ini, yang semua yang menyakitkan hati Anda itu tenggelamnya di mana? Di hati. Keindahan dari lahirnya anak, pernikahan kita, keindahan dari semua itu tenggelamnya di mana? Di hati. Impian-impian Anda yang besar itu kekuatannya datang dari mana? Dari hati. Jangan sepelekan hati. Masa dari omongan kecil orang itu saja kita merusak kehidupan. Hati ini besar sekali. Dan gunakan yuk satu kemampuan hati yang paling hebat. Yaitu kemampuan melupakan. Kalau kita ingat semua penghinaan yang telah kita alami, kita tidak bisa hidup hari ini. Tidak bisa tidur. Lupa. Mengapa tidak kita teruskan kualitas hebat dari hati itu untuk melupakan? Kalau mau melupakan yang buruk, berfokuslah kepada yang baik. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Kita break sejenak Pak Mario. Pemirsa tetaplah bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Bayangkan indahnya orang yang beriman dan cerdas. Ya, itu sebabnya orang yang berilmu ditingkatkan derajatnya. Beberapa tingkat. Gitu.
Logika ikhlas di segmen terakhir di Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario menyambung pertanyaan dari Ibu Tiara di segmen keempat tadi. Saya ingin bertanya bagaimana caranya agar kita ikhlas tidak gampang merasa cemburu, Pak Mario? Orang yang sangat mencintai tidak mungkin tidak cemburu. Jadi kalau ada wanita bilang, oh kekasihku tidak cemburu. Itu bahaya loh ya. Berarti dia tidak ingin memiliki, padahal cinta harus memiliki. Orang yang mengatakan cinta tidak harus memiliki, ini orang frustrasi. Karena cinta harus memiliki, itu sebabnya cemburu. Nah, tidak mungkin Anda bisa mengelola cemburu itu tanpa logika. Jadi gini, yuk logikanya. Orang cemburu itu kehilangan rasa percaya diri. Bahwa dirinya rendah, sehingga orang lain akan ambil kekasih kita. Itu logikanya. Jadi orang yang sedang merasa cemburu harus sadar bahwa dia sedang kehilangan rasa percaya diri. Orang yang mau mengobati rasa cemburunya harus memperbaiki rasa percaya dirinya. Bahwa aku yang terbaik baginya. Akan rugi sekali baginya untuk melukaiku. Dengan cara mengorbankanku untuk bergabung dalam kehidupan palsu bersamanya. Gitu kan, logikanya begitu. I am the best, gitu. Katakan itu pertama kali. Tapi pastikan dia tahu itu tidak boleh. Jangan, karena apa? Kekasih kita bisa membuat kesalahan. Karena bukan hanya kekasih yang belum menikah, yang sudah menikah pun bisa membuat kesalahan, membagi perhatian ke wanita yang tidak sebaik istrinya. Jagai dia, buat dia mengerti, tapi Anda harus tetap percaya diri. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Silakan Super Audience untuk bertanya, silakan angkat tangan Anda. Saya persilakan untuk Ibu, mohon berdiri Bu. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Saya Mariana dari Bintaro. Yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana kita tahu bahwa hasil yang kita peroleh itu, yang kita hadapi itu adalah hasil dari keikhlasan kita, dan orang lain melihat bahwa kita memang sudah ikhlas seperti itu. Terima kasih Pak. Super sekali. Justru mengatakan bahwa Anda ikhlas, itu tanda Anda belum ikhlas. Saya sudah ikhlas kok, ambil aja. Berarti belum ikhlas. Orang ikhlas itu lupa Ibu. Dia terlalu sibuk melakukan kebaikan. Nah, ikhlas itu menerima keadaan dengan satu hukum. Ikhlas adalah menerima Tuhan dengan seluruh kebenarannya. Itu dasar dari semua keikhlasan. Orang yang menggunakan keikhlasannya yang tidak berdasar pada penerimaan Tuhan beserta seluruh kebenarannya, ikhlasnya karangan yang gampang rusak. Yang sangat tipis, yang sementara. Yang angin yang paling lembut pun akan mematikan api semangatnya. Tapi orang yang mengerti bahwa keikhlasan adalah menerima Tuhan beserta seluruh kebenarannya. Bahwa yang melakukan baik dapat kebaikan. Mendoakan kebaikan dapat kebaikan. Membalas itu menjadikan kita sama jeleknya dengan orang yang menjahati kita. Tetapi memaafkannya menjadikan kita lebih anggun. Itu kebenaran di dalam penerimaan kita atas kebenaran Tuhan. Jadi orang yang beragama harusnya mudah sekali ikhlas. Bayangkan indahnya orang yang beriman dan cerdas. Bayangkan indahnya. Itu sebabnya orang yang berilmu ditingkatkan derajatnya. Beberapa tingkat. Gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Sudah sampai di penghujung acara, mohon berikan kesimpulan Pak Mario. Banyak di antara kita hari ini, saat ini sedang meratapi kekurangan-kekurangannya. Iri melihat kelebihan orang lain. Dalam program ini, yuk kita confirm bahwa menerima kekurangan adalah awal dari kelebihan. Orang yang masih menyiksa dirinya dengan kesadaran mengenai kelemahannya adalah orang yang lemah. Begitu dia menerima saya lemah, sudah lebih kuat. Karena segera setelah menerima bahwa sebagian dari diri kita ini adalah pelabuhan bagi kelemahan, dia akan juga melihat kapal-kapal kekuatan yang ada di dalam dirinya.
Sehingga orang yang ikhlas menerima dirinya lemah akan segera melihat kekuatan yang akan difokuskannya. Ada seorang adik yang bertanya, Pak Mario, aku seorang yang lemah. Apakah aku salah menutupi kelemahan dengan topeng ketegaran? Adikku, setiap jiwa pasti memiliki masalah dan kekhawatirannya sendiri. Setiap jiwa pasti. Dan engkau menjadi kuat karena ikhlas. Untuk tampil lebih kuat daripada aslimu. Kita menjadi kuat karena tampil lebih kuat dari aslinya. Dan itu bukan perilaku palsu. Itulah perilakumu yang mensyukuri yang telah ada. Dan berupaya memantaskan diri bagi rahmat kekuatan yang lebih besar. Takut tapi menggagahkan diri. Coba. Nanti dipantaskan oleh Tuhan. Orang ini dengan hati yang kecil saja memberanikan diri bagi kebaikan saudaranya, apalagi kalau hatinya besar. Dan yang maha kuat akan menurunkan bantuan dari sudut-sudut yang tidak kita lihat, bala tentara yang tidak terlihat, yang menyentuh hati untuk setiap orang, untuk mendengarkan dan menurut, sehingga kita menjadi pelurus bagi pikiran orang lain, penjernih bagi hati orang lain, dan pengindah bagi perilaku orang lain. Marilah kita membangun kekuatan hidup kita dengan menerima Tuhan beserta seluruh kebenarannya. Itu. Super Pak Mario, terima kasih banyak Pak. Pemirsa, demikianlah kita akan segera kembali minggu depan tentunya selalu di Mario Teguh Golden Ways. Super formulanya segera ikhlas sama dengan segera damai.